Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Allah Bapa yang Maha Kudus, saat ini kami datang kembali menghadap Bapa. Kami mau membawa korban syukur kami di dalam pujian penyembahan kepada Bapa di surga. Kuduskanlah kami ya Allah. Layakkan kami di hadapan-Mu ya Bapa, agar penyembahan kami boleh sampai di takhta-Mu yang maha tinggi. Haleluya, kami mau menyembah. Mari katakan Bapa yang Maha Kudus. Bapa yang Maha Kudus, ini hamba-Mu, ini hamba-Mu. Mari katakan bersujud, bersujud, menyembah, menyembah di hadirat-Mu. Oh, Bapa yang Maha Mulia, Bapa yang Maha Mulia, ini hamba-Mu, ini hamba-Mu. Katakan layakkan, layakkan hidupku, hidupku menyembah Bapa. Ku bawa korban syukur, ku bawa korban syukur di dalam penyembahan, di dalam penyembahanku. Kiranya kan menjadi, katakan penyembahan, penyembahan yang menyenangkan-Mu. Yes Lord, kami mau menyenangkan Bapa. Mari katakan Bapa yang Maha Mulia, Bapa yang Maha Mulia. Oh, ini hamba-Mu, ini hamba-Mu. Katakan kepada Bapa, layakkan, layakkan hidupku menyembah Bapa. Ku bawa korban syukur, ku bawa korban syukur. Haleluya, di dalam penyembahanku. Kiranya kan menjadi penyembahan yang menyenangkan-Mu. Ku bawa korban syukur, korban syukur. Yes Lord, di dalam penyembahanku. Kiranya kan menjadi penyembahan yang menyenangkan-Mu. Mari katakan sungguh-sungguh ku bawa korban syukur, ku bawa korban syukur, korban syukur di dalam penyembahanku. Kiranya kan menjadi penyembahan yang menyenangkan-Mu. Penyembahan yang menyenangkan. Katakan penyembahan yang menyenangkan-Mu. Inilah korban syukur kami ya Allah. Kiranya itu boleh menyukakan dan menyenangkan hati-Mu.
Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, kembali kami ada di hadapan-Mu ya Allah. Kami mau duduk diam di kaki-Mu ya Tuhan, di dalam hadirat-Mu. Kami merindukan jemahan kasih-Mu, lawatan-Mu atas setiap kami pribadi lepas pribadi, supaya saat ini lewat lawatan-Mu ya Tuhan, lewat firman-Mu yang akan kami dengar, kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu ya Bapa, dan kami boleh hidup sesuai dengan firman-Mu di sepanjang umur hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus benar-benar menyadari ketika kita hidup saat ini, kita harus tahu, kita hidup bukan saja untuk hari ini atau untuk kehidupan kita selama ada di dunia ini. Tetapi kita hidup hari ini, harus kita sadar bahwa kita hidup hari ini juga untuk menentukan kehidupan kita yang akan datang, yaitu kehidupan kita di kekekalan nanti. Saudaraku, disinilah kita dituntut untuk menentukan pilihan hidup yang sesungguhnya. Karena kita harus sadar, hidup hari ini hanya untuk 70-80 tahun. Paling lama 70-100 tahun. Tetapi kehidupan di kekekalan nanti itu tak terbatas. Dengan demikian kita harus menentukan arah tujuan hidup kita yang sesungguhnya. Apakah kita hidup hari ini hanya untuk menikmati kehidupan di dunia ini selama 70-80 tahun atau selama 100 tahun itu? Atau kita mau memilih kita hidup hari ini demi kehidupan kita di kekekalan nanti yang tak terbatas itu? Kalau kita berkata kita memilih untuk hidup hari ini demi kehidupan kita di kekekalan nanti, maka ada harga yang harus kita bayar. Harga yang harus kita bayar itu adalah mempertaruhkan segenap hidup kita. Perhatikan ini saudaraku, kita harus berani mempertaruhkan segenap hidup kita demi kehidupan kita di kekekalan nanti. Kalau saya katakan kita harus berani mempertaruhkan segenap hidup kita, artinya kita harus mengambil keputusan. Kalau kita hidup hari ini untuk masa depan kehidupan kita di kekekalan nanti, berarti kita harus berani memisahkan diri kita dari dunia ini. Kita harus berani melepaskan diri kita dari keterikatan dengan segala kehidupan dunia saat ini. Kita harus berani untuk memutuskan kehidupan kita dalam percintaan dengan dunia ini. Kita sudah tidak lagi mengingini dunia ini dengan segala kesenangannya. Kenapa demikian? Karena mengingini dunia ini dengan segala kesenangannya, hidup dalam percintaan dengan dunia ini, itu akan merusak masa depan kehidupan kita di kekekalan nanti. Mari kita sadar akan hal ini, saudaraku. Kenapa saya katakan kalau kita masih hidup dalam percintaan dengan dunia ini, itu akan merusak masa depan kehidupan kita di kekekalan nanti. Karena orang yang masih hidup mencintai dunia ini sama dengan hidup di dalam daging, saudaraku. Firman Tuhan katakan di dalam Galatia pasal 5, kalau kita baca mulai ayat 19 sampai ayat 21 dikatakan, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian,
ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara perhatikan itu. Semua yang firman Tuhan katakan tadi, segala bentuk kehidupan yang firman Tuhan sudah ungkapkan tadi, itu semua merupakan buah dari perbuatan-perbuatan kita yang masih hidup menuruti keinginan-keinginan diri sendiri yang penuh dengan keinginan-keinginan daging. Jadi kalau kita berkata kita mau hidup hari ini untuk masa depan kehidupan kita di kekekalan nanti, maka kita tidak punya pilihan yang lain. Kita harus meninggalkan dunia ini dengan segala bentuk kehidupannya, lalu kita memilih untuk hidup di dalam penurutan akan kehendak Allah. Hidup sama seperti Kristus telah hidup, yaitu hidup hanya untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Ingat saudaraku, firman Tuhan sudah mengatakan dengan sangat tegas, kalau kita masih hidup dengan cara hidup yang demikian, dari perbuatan-perbuatan yang demikian, maka kita tidak akan pernah mendapat bagian di dalam kerajaan sorga. Kalau harus jujur, kita sudah membaca kebenaran firman Tuhan ini berulang kali. Kalau harus jujur, kita sudah mendengarkan khotbah tentang kebenaran firman Tuhan ini berulang kali. Tetapi seringkali kita masa bodoh, kita tidak peduli, kita tidak serius mau memperkarakan akan hal ini. Padahal ini merupakan peringatan yang sangat keras, yang seharusnya membuat kita gentar di hadapan Tuhan. Saudara, ingat ini. Orang percaya yang tidak pernah memikirkan peringatan ini dengan serius, maka hal itu sama dengan ia sedang menggiring kehidupannya berjalan menuju kebinasaan. Apa yang saya sampaikan ini bukan sesuatu yang berlebihan, karena orang yang tidak serius memikirkan akan hal ini, tidak serius memperkarakan peringatan ini, itu artinya ia sudah terlanjur mengikatkan dirinya dengan dunia ini. Ia ingin hidup menikmati dunia ini. Dan gambaran seperti itu sama seperti apa yang ditulis di dalam Lukas 12. Kalau kita membaca mulai ayat 19. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Ayat 20 dikatakan, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Saudaraku, ini artinya kalau kita masih menaruh sandaran hidup kita kepada segala sesuatu yang kita miliki, kita berpikir apa yang kita punya saat ini bisa kita nikmati, kita berpikir hidup kita baik-baik saja, tidak ada sesuatu yang perlu menakutkan kita karena kita memiliki segala sesuatu yang bisa menopang kehidupan kita, yang bisa kita nikmati selama kita hidup. Pemikiran seperti itu sah-sah saja. Kenapa? Karena kita merasa hidup kita aman-aman saja, baik-baik saja. Jadi tidak ada yang perlu kita takutkan. Tetapi satu hal yang tidak pernah kita sadari, dengan cara hidup yang demikian, kita menjadi orang bodoh. Seperti yang firman Tuhan katakan. Firman Tuhan katakan, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Saudara dengar baik. Dari apa yang firman Tuhan katakan, kita harus sadar bahwa setiap saat waktu hidup kita, masa hidup kita di dunia ini akan berakhir tanpa kita sadari. Persoalannya adalah ketika masa hidup kita di dunia ini berakhir, apakah kita siap menerima kenyataan ketika kita mendengar Allah berterus terang dan Allah berkata, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Artinya ketika kita hidup mencintai dunia ini dan tidak hidup menuruti perintah-perintah Allah,
maka hal itu sama dengan kita hidup di dalam kejahatan. Mari kita sadar akan hal ini, saudaraku. Jangan sampai nanti di kekekalan kita baru menyesali cara hidup kita yang salah. Tetapi semuanya itu sudah terlambat. Dan seringkali sudah saya katakan, kalau sudah di kekekalan nanti, tidak ada kesempatan lagi untuk berubah. Tidak ada kesempatan lagi untuk bertobat. Bahkan tidak ada kesempatan lagi untuk diampuni. Jadi kalau hari ini firman Tuhan menyadarkan kita, kita harus melihatnya sebagai teguran Tuhan. Lalu kita mengubah cara hidup kita sebelum terlambat. Satu yang harus kita lakukan adalah kita harus memiliki komitmen hidup yang baru. Kita hidup hari ini bukan lagi untuk menikmati dunia ini, tetapi kita hidup hari ini demi kehidupan kita di kekekalan nanti, supaya kita bisa menikmati berkat kekal yang Allah Bapa di sorga sediakan bagi kita di dalam kerajaannya. Jadi mulailah pindahkan hati kita, arahkan hati kita hanya tertuju kepada kerajaan Bapa di sorga. Sebab seperti yang firman Tuhan katakan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi kalau kita menaruh hati kita hanya tertuju kepada kesenangan hidup dunia, kita terikat dengan dunia. Pada akhirnya dunia ini akan hangus di dalam nyala api dan kita pun akan binasa di kekekalan. Tetapi kalau kita mengikatkan diri kita dengan Tuhan, yang kita ingini Tuhan saja, maka ketika kita menutup mata, Bapa di sorga akan menerima kita di dalam kerajaannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang sungguh menyadarkan kami. Sisa waktu hidup kami saat ini, kami mau memilih untuk meninggalkan hidup dunia saat ini dengan segala kesenangannya, dan kami mau hidup hanya untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Bapa, supaya hidup kami senantiasa berkenan di hadapan-Mu ya Allah. Kami bersyukur untuk firman-Mu, dan saat ini kami percaya Engkau akan memberkati kami. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, turun atas kehidupan kami, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.